Merasakan elemen cakra yang sangat kaya di villa, Reza iri dan takjub. Dengan pil obat yang diberikan oleh Eren, ia telah menembus ke tahap awal auron dan bisa merasakan keberadaan elemen cakra. Tentu saja dia paham bahwa pelatihan di tempat kaya akan elemen cakra akan semakin efisien. Setelah mempersilahkan Reza duduk, Eren membuka album lelang dan melihatnya dengan tenang. Seperti yang telah diperkenalkan Reza sebelumnya, yang dilelang di sini adalah buku jurus, pil obat, senjata, lain-lain, tetapi di mata Eren, hal-hal ini tidak ada bedanya dengan sampah. Di antara juga ada 3 senjata sihir. Tetapi kualitasnya tidak tinggi, hanya senjata sihir tingkat rendah, tingkat pendukung. Namun, ketika Eren membuka beberapa halaman terakhir, ekspresinya sedikit berubah. Ada 5 foto di halaman ini, dari sebuah kristal hitam berukuran 1 kepalan tangan. Nama kristal hitam di album itu adalah Black Obsidian, yang memiliki efek halusinasi. Tapi Eren tahu bahwa ini sama sekali bukan Black Obsidian, nama aslinya adalah batu Nightmare, yang dapat digunakan untuk menempa spirit roh dan indera spiritual immortal. Ini adalah harta langka bagi immortal di bawah tingkat energi dewa. Jika itu muncul di dunia immortal, itu pasti akan membuat orang dengan level di bawah energi dewa takjub, tetapi di dunia fana ini, harta ini jelas sangat jarang ditemui, karena keberadaan batu Nightmare, dia harus pergi ke Jezbulah segera. Setelah melihat dengan cermat, Eren kembali membelikan halamannya, matanya terpana lagi, karena di bagian buku ini masih ada batu kristal, warnanya putih susu, memancarkan cahaya yang samar. Nama di bagian bawah album adalah Batu Kecerahan PP tetapi sebenarnya, ini adalah Soul Crystal, juga merupakan Soul Crystal tingkat tinggi. Soul Crystal berasal dari aliran roh diri sendiri dan mengandung elemen cakra yang sangat murni untuk immortal, ini adalah produk pelatihan suci yang langka. Demikian pula, Soul Crystal juga memiliki tingkatan, yang dibagi menjadi kelas bawah, kelas menengah, kelas atas dan kelas super. Perbandingan satu Soul Crystal kelas atas dengan Soul Crystal kelas bawah adalah 1:10.000, Eren pun tergoda, bagaimanapun, di dunia fana ini, Soul Crystal sangat langka. Kemudian, Eren membolak-balik halaman terakhir album, matanya tiba-tiba menyusut, karena item di halaman terakhir sebenarnya adalah pil monster. Ada 3 pola iblis yang rumit pada pil monster, membuktikan bahwa ini adalah pil monster dari monster besar di tingkat ksatria. Pil monster di antara immortal biasa, sangat sulit untuk dibuat, tapi di tangan seorang alkemis, bisa dimurnikan menjadi pil obat dengan kualitas super tinggi. Menatap gambar pil monster untuk beberapa saat, Eren berani menyimpulkan bahwa pil monster ini telah ada selama beberapa tahun, jadi banyak energi yang sudah hilang. Meski begitu, setelah dimurnikan menjadi pil obat dan meminumnya, setidaknya itu akan memungkinkan dia mencapai puncak dari ksatria, atau bahkan setengah dari ksatria juga bisa. Bagi Eren, yang berjuang untuk hidupnya, itu adalah godaan yang sangat sulit untuk ditahan. Tapi kemudian, dia mengerutkan kening. Kenapa ada 3 harta yang sangat menggoda bagi para immortal dalam pelelangan yang diadakan oleh para master dunia fana? Apakah ini kebetulan? Atau seseorang sengaja melakukan ini? Namun, tidak peduli itu kebetulan atau seseorang sengaja melakukan ini, dia harus mendapatkan 3 benda ini, dia akan membunuh siapapun yang berani merampoknya. Tuan, apakah kamu mau pergi ke pelelangan ini? Reza bertanya dengan hati-hati. Kapan berangkat? Eren menutup album, meletakkannya di atas meja kopi, bertanya. 2 hari lagi. Reza berkata, meskipun itu hanya pelelangan, tetapi pada kenyataannya, sebagian besar master terkenal dari seluruh negeri akan pergi ke sana. Sebelum pelelangan dimulai, semua orang akan berkumpul dengan hubungan bela diri. Beberapa klan atau keluarga bela diri juga akan memanfaatkan acara ini, kesempatan untuk memperkenalkan orang baru, biarkan mereka menunjukkan wajah mereka di depan para rekan master, menambah popularitas, membangun wibawa. Oke, dalam 2 hari, aku akan berangkat denganmu, kata Eren. Setelah Reza pergi,
Eren memasuki pelatihannya. Dia berencana menggunakan 2 hari ini untuk mendorong pelatihannya ke tahap akhir cakra level 7. Pada saat yang sama, dia juga harus membuat beberapa persiapan sebelum pergi ke Jezbulah. 2 hari kemudian, di Bandara Double Air, Eren, ditemani kepala keluarga Firdausi, Hilmi Firdausi, kepala keluarga Sigmarox, Alex Sigmarox, kepala keluarga Witarsa, Reza Witarsa, menginjakkan kaki di pesawat. Di belakang mereka, ada 3 bakat baru. Namun, kecuali Hanifah Firdausi dari keluarga Firdausi, yang telah mencapai tahap awal cakra murni, yang lain masih berada di tingkat cakra dasar. Hanifah ini telah membuat terobosan baru-baru ini. Cakra dasar di dalam tubuh belum sepenuhnya berubah menjadi cakra murni. Melihat punggung Eren, sedikit keraguan melintas di mata Hanifah. Meskipun ayahnya telah berulang kali menyatakan bahwa Eren sudah menjadi Master Grandmaster, Hanifah sangat skeptis karena orang itu baru berusia 18 tahun. Di usia yang begitu muda, mana mungkin mencapai Grandmaster? Pasti orang ini menggunakan trik curang untuk menipu ayah dan yang lainnya. Tidak, aku harus pakai kesempatan ini untuk mengeksposnya. Seluruh kursi pesawat sudah mereka beli. Ada sekitar 10 orang dari 3 keluarga, jadi mereka semua duduk di kelas 1. Hanifah, kamu duduk bersama Tuan Brown dan temani Tuan Brown. Hilmi menunjuk ke kursi di samping Eren. Melihat ini, Reza dan Alex berteriak seakan mereka sudah melakukan kesalahan. Jika mereka tahu ini, mereka akan membawa beberapa gadis cantik untuk memuaskan Eren. Begitu seorang gadis disukai Eren, hubungan mereka dengan Eren pasti akan lebih dekat. Sangat disayangkan Hilmi yang memulai duluan. Hanifah baru berusia 20 tahunan, dia sangat cantik, dia adalah putri Hilmi. Karena Hilmi tahu bahwa Reza telah menembus level Auron, hatinya cemburu, akhirnya, meminta bantuan dari Master Auron keluarga Firdausi untuk membantu Hanifah menerobos level cakra murni. Suruh aku nemani bocah cupu. Hanifah sangat marah, tetapi dia tidak menunjukkannya, hanya mengangguk patuh, duduk di samping Eren. Segera, pesawat mulai bergerak, kemudian naik ke langit biru. Tuan Brown, aku mendengar dari ayahku kalau kamu sudah jadi Grandmaster, itu benar. Hanifah mengambil inisiatif untuk memulai pembicaraan. Ya begitulah, Eren berkata dengan ringan. Mendengar ini, Hanifah merinding, tetapi wajahnya pura-pura terkejut dan kagum. Benarkah? Kamu sangat kuat, aku sudah 20 tahun sudah kesulitan mencapai level cakra murni, tapi kamu jadi Grandmaster pada usia 18 tahun, aku sangat mengagumimu. Hanifah sangat percaya diri dengan penampilannya, dia percaya selama dia sedikit berusaha, Eren akan terpesona olehnya. Suatu saat dia akan bisa menemukan kesempatan untuk mengekspos pembohong ini. Oke, aku akan istirahat sebentar, jangan ganggu aku. Eren berkata dengan tidak sabar, lalu menutup matanya dan mengabaikan Hanifah. Segera, Hanifah jadi marah. Dia ini wanita cantik yang mengambil inisiatif untuk berbicara dengan Eren, tetapi Eren malah tidak peduli, dia benar-benar membuatnya kesal. Hah? Orang ini pasti takut jika dia berbicara terlalu banyak, dia akan membocorkan rahasianya. Hanifah berkata dalam hati, memikirkan hal ini, Hanifah bahkan lebih percaya diri akan membongkar pembohong ini. 2 jam kemudian, pesawat mendarat di Bandara Jezbulah. 3 kepala keluarga sekali lagi mengelilingi Eren dan berjalan keluar dari bandara. Di luar bandara, sudah ada armada mewah yang siaga. Eren mengambil Rolls-Royce paling mewah dari armada. Hanifah di sisi lain, dengan kesal naik ke mobil lainnya. Dalam perjalanannya, dia ingin bicara dengan Eren beberapa kali, tetapi sayangnya pihak lain seperti sepotong kayu yang kaku, sepenuhnya mengabaikannya. Hal ini bahkan membuatnya sedikit frustrasi, bahkan sedikit meragukan pesona dirinya sendiri. Hanifah, bagaimana komunikasimu dengan Tuan Brown? Hilmi juga masuk ke mobil, lalu dengan penuh semangat bertanya tentang perkembangan situasi putrinya. Meskipun ruang di kabin kelas 1 itu kecil, Hilmi dan yang lainnya tidak berani menguping pembicaraan Eren, jadi dia tidak tahu tentang perkembangan situasi putrinya.
Mendengar pertanyaan ayahnya, ekspresi Hanifah berubah. Ayah, pria itu sangat kaku, tidak peduli apapun yang kubicarakan, dia terus mengabaikanku. Apa iya? Hilmi mengerutkan keningnya, harusnya tidak begitu. Kemungkinan besar Tuan Brown itu sangat mudah dekat dengan wanita. Tentu saja, mungkin kamu bukan tipenya. Mendengar ini, Hanifah, yang sudah tertekan, dia langsung kesal lalu berkata, Ayah, mungkin kamu tertipu oleh pria itu, dia masih muda, bagaimana mungkin dia seorang Grandmaster? Diam. Ekspresi Hilmi berubah kesal, jangan bicara omong kosong. Harusnya aku benar, menurutku, tidak ada yang istimewa dari Eren. Hanifah berkata dengan tidak puas. Ekspresi Hilmi menjadi sedikit lebih kesal, dia berteriak keras, Hanifah, kamu pikir kamu yang paling pintar di keluarga Firdausi ini? Itu. Hanifah terdiam. Sedikit ragu, Hilmi memutuskan untuk memberitahu Hanifah beberapa fakta yang ada, lalu berkata dengan serius, kamu ini masih terlalu muda. Di antara 4 keluarga bela diri utama di Kaktuar, keluarga Sambo awalnya adalah yang terkuat, terutama Master Sauron dari keluarga Sambo. Setidaknya banyak yang berada di tingkat tengah, terlebih lagi mereka punya senjata ajaib, bahkan Master Sauron tingkat akhir tidak bisa jadi lawannya. Namun, semuanya dikalahkan oleh Tuan Brown dengan satu serangan. Master Cakra murni dari keluarga Sambo yang tersisa juga semuanya mati. Kalau tidak, menurutmu kenapa kita bertiga bisa dapat membagi kekuatan dan aset keluarga Sambo? Meskipun ada banyak orang di perjamuan, 3 keluarga besar yang tersisa menutupi masalah ini, jadi Hanifah, yang tidak bersekolah di Kaktuar, tentu tidak mengetahuinya. Hilmi melanjutkan, selain itu, keluarga Witarsa dapat dikatakan sebagai yang terlemah dari 4 keluarga besar, karena tingkat kekuatan mereka memiliki kekurangan besar. Tingkat kekuatan mereka hanya di tingkat cakra murni. Kalau mereka naik ke tingkat Master Auron, titik vital mereka bisa terluka parah. Tetapi hanya karena keluarga Witarsa mengambil kesempatan untuk memuji Tuan Brown, masalah titik vital mereka disembuhkan oleh Tuan Brown. Lalu Tuan Brown juga membantu mereka merubah jurus keluarga mereka, sehingga latihan keluarga Witarsa tidak lagi bermasalah. Tingkat kualitas pelatihan juga meningkat pesat. Yang lebih luar biasa adalah Reza baru-baru ini menembus ke tingkat Master Auron. Meskipun aku tidak tahu pastinya bagaimana peningkatan kekuatan Reza, tapi aku yakin itu ada hubungannya dengan Tuan Brown. Mungkin cuma kebetulan, kata Hanifah. Kebetulan. Hilmi menjawab, mana mungkin bisa ada kebetulan terus-menerus terjadi. Dari tingkat cakra murni langsung ke tingkat Master Auron, bisa dibilang bahwa itu adalah terobosan terbesar dalam tingkat pelatihan ahli bela diri. Pimpinan keluarga Sambo tidak mengalami peningkatan selama lebih dari 10 tahun. Ayah bahkan tidak mengalami peningkatan selama hampir 20 tahun. Begitupun dengan Alex, tapi untuk Reza, hanya butuh beberapa tahun untuk menerobos ke tahap akhir cakra murni, lalu masuk ke Master Auron awal. Apakah itu sebuah kebetulan? Membicarakan hal ini, Hilmi menatap Hanifah dengan penuh maka, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa ayah hanya ingin menukarmu untuk keuntungan pribadi? Bukannya memang begitu. Hanifah berkata dengan marah. Sejujurnya, dia sangat tidak puas karena dipanggil pulang oleh ayahnya secara mendesak hanya untuk menjilat Eren. Hanya saja dia tidak bisa menolak permintaan dari keluarganya. Kamu salah. Hilmi menggelengkan kepalanya, aku hanya punya satu anak perempuan. Bagaimana mungkin aku mendorongmu untuk melakukan semua ini hanya untuk kepentinganku sendiri? Selain itu, ada aturan bahwa wanita di keluarga Firdausi kita tidak diizinkan untuk mewarisi posisi kepala keluarga. Begitu aku pensiun dari posisi ini, sudah pasti hidupmu tidak akan semudah sekarang ini. Tetapi jika kamu bisa mendapatkan perhatian dari Tuan Brown, dengan bantuannya, kamu bisa jadi kepala keluarga. Siapa lagi yang berani menolak? Bahkan jika kamu tidak mau jadi pimpinan keluarga ini, jika kamu bisa mendapatkan bimbingan dari Tuan Brown, kamu bisa masuk ke tingkat Master Auron. Statusmu di keluarga Firdausi setidaknya setara dengan kepala keluarga. Kalau sudah begitu, anggota keluarga lain tidak dapat memaksamu untuk melakukan hal-hal yang tidak ingin kamu lakukan. Sekarang, kamu sudah paham. Mendengar ini,
Hanifah tidak bisa menahan perasaan bersalah. Maaf ayah, aku yang tidak tahu apa-apa. Jangan khawatir, aku pasti akan mendapatkan perhatian Tuan Brown. Oke. Senyum ramah muncul di wajah Hilmi. Dia mengelus kepala Hanifah. Tidak perlu minta maaf. Tuan Brown tidak hanya tampan, dia telah jadi Grandmaster pada usia 18 tahun. Pencapaian kedepannya sangat tidak terbatas. Sekarang kita masih punya kesempatan untuk menjilatnya. Kalau menunggu lebih lama lagi, mungkin kesempatan itu akan hilang. Ayah, aku paham. Hanifah mengangguk dengan penuh semangat. Setelah hampir 1 jam mengemudi, konvoi melaju ke sebuah resort liburan besar di pinggiran Jezbulah. Resort ini disebut Bukit Beverly Star, pemiliknya bernama Bunhin. Dia cukup terkenal di kalangan bisnis Jezbulah. Rumornya adalah asetnya telah melebihi 200 triliun, bahkan, dia juga memiliki identitas khusus. Bunhin sangat kuat, dia telah mencapai tingkat Master Auron di dunia bela diri. Bunhin adalah salah satu yang paling kuat di antara murid sekte Lindu Aji. Pada saat yang sama, lelang dalam beberapa hari juga akan diadakan di sini. Bukit Beverly Star sangat besar, ada banyak ahli bela diri yang datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan ini. Tapi kamar di Bukit Beverly Star tetap lebih dari cukup. Karena itu, Bunhin membuat aturan bahwa selain bangunan VIP di area timur villa, kamar tamu di 3 area utama barat daya dan utara semuanya dibagi berdasarkan pada kekuatan. Ada aturan yang terlambat datang bisa menantang yang lebih dulu datang, lalu kepemilikan tempat juga bisa berubah kapan saja. Namun, ada juga aturan tersendiri untuk tantangan ini, yang menantang harus mengikuti aturan lawannya. Keluarga Firdausi, keluarga Sigmarox, keluarga Witarsa semuanya adalah keluarga bela diri besar di Kaktuar. Setiap keluarga berhak mendapatkan kamar deluxe di distrik timur. Tetapi ada lebih dari 10 orang yang datang dari 3 keluarga besar kali ini, jadi 3 kamar tamu pasti tidak cukup. Entah tetap tinggal di ruangan masing-masing atau melakukan tantangan. Tuan muda, kamu bisa tinggal di kamar tamu keluarga Witarsa kami. Setelah menjelaskan aturan pada Eren, Reza berinisiatif mempersilahkan. Tinggal di kamar keluarga Firdausi saja. Tinggal di kamar keluarga Sigmarox kami saja. Hilmi dan Alex juga bicara. Karena pihak penyelenggara sudah memberikannya pada kalian, silahkan kalian pakai saja. Aku akan mencari dari salah satu dari 3 area lain untuk ditempati. Eren menolak kebaikan ketiganya. Tidak ada masalah kok. Reza berkata dengan cepat, dengan statusmu, tentu tidak pantas untuk pergi ke sana. Aku akan menemui Bunhin dan memintanya untuk mengatur kamar tamu di distrik timur untukmu. Tidak perlu buat masalah. Eren melambaikan tangannya, karena ini adalah wilayah orang lain, ikuti saja aturannya. Melihat bahwa Eren akan melakukan tantangan, Hanifah dan yang lainnya sangat bersemangat untuk melihatnya. Bagaimanapun, mereka sangat ingin tahu tentang kekuatan Eren. Melihat Eren bersikeras, Reza dan yang lainnya tidak bisa memaksanya lebih jauh, mereka pasrah. Oke, aku tidak ingin menarik perhatian banyak orang. Jangan ikut denganku. Eren melambaikan tangannya dan berjalan menuju distrik barat. Hanifah dan yang lainnya dengan cepat mengikuti.